Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa tetap istiqomah dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-13 ini. Semoga semangat itu bisa kita pertahankan sampai akhir Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajarannya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku para Octolovers dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan apa yang engkau mohon itu. Tetapi bagaimanakah caranya? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'u wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepadanya, berdoalah kepada Allah dengan rasa takut kalau doa kita tidak akan dikabulkan, dan dengan rasa penuh harap bahwa doa kita akan dikabulkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam hal ini kita juga harus tahu waktu-waktu mana saja doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktu harian, waktu mingguan, waktu bulanan, dan waktu tahunan. Serta ada waktu-waktu khusus di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktu harian. Setiap hari kita berdoa setelah kita sholat. Tapi ada satu saat di mana doa kita sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat waktu asar, di mana waktu asar itu adalah waktu pergantian shift atau giliran antara malaikat yang mencatat amal di malam hari dan malaikat yang mencatat amal di siang hari. Pergantian giliran malaikat itu terjadi pada waktu asar. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Dan juga pada setiap jeda antara azan dan iqamah, itu juga saat di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu antara azan dan iqamah
itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa saja sesuai dengan hajat kita masing-masing. Yang kedua adalah waktu mingguan. Untuk waktu mingguan ini, yang pertama adalah ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah Jumat. Itu adalah waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah pada akhir waktu asar di hari Jumat. Itu juga waktu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berdoa. Yang ketiga adalah waktu bulanan. Waktu bulan ini kapan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu bulan, yaitu pada saat ketika kita sedang melaksanakan puasa Ayyamul Bid atau puasa hari putih, atau yang biasa kita kenal dengan puasa terang bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Yang keempat adalah waktu tahunan. Waktu tahunan itu ada banyak sekali waktu tahunan di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada saat malam Lailatul Qadar, pada saat kita pada saat 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, lalu pada saat misalnya malam nisfu Sya'ban dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan pernah remehkan orang-orang yang berdoa di sepertiga malam. Orang-orang yang berdoa di sepertiga malam itu adalah masuk dalam kategori waktu harian, di mana manusia tertidur sementara mereka yang tetap istiqomah melaksanakan qiyamul lail, salat malam, menghidupkan malam dengan ibadah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membaca Al-Quran. Itu adalah orang-orang yang doanya langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan apapun. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memantapkan niat dan hati kita. Luruskan niat kita, luruskan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan khusyuk, dengan rasa takut jikalau doa kita tidak dikabulkan, dan dengan penuh harap kalau doa kita dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang dan yang akan datang lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam naungan keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah, dan kesalahan datangnya dari diri al-fakir pribadi. Akhirul kalam. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.